Kita kali ini akan bahas tentang ABC atau Activity Based Costing, atau maksudnya adalah biaya berdasarkan aktivitas. Nah, biaya berdasarkan aktivitas ini maksudnya adalah jadi setiap aktivitas yang berbeda dia akan menghasilkan biaya yang berbeda. Berarti di sini maksudnya adalah ya semua aktivitas yang berbeda itu dia tidak dijadikan satu, tapi dia itu dipisah-pisah. Kemudian nanti setiap dari aktivitas itu akan diberikan biaya masing-masing, akan diberikan satuan masing-masing. Ya, itu masuk ABC. Ini salah satu costing modern yang sudah dikembangkan oleh para akuntan ya. Jadi ABC ini adalah tahap selanjutnya setelah dari biaya tradisional. Nah, ini konsep dasar dari ABC, ya, ABC. Perhitungan biaya yang dimulai dengan penelusuran aktivitas hingga memproduksi produk. Jadi dia itu telusuri aktivitas yang ada di pabrik itu apa-apa saja, kemudian nanti ya untuk memproduksi suatu barang. Ya, jadi dia itu memperhitungkan semua aktivitas yang ada. Nah, sistem perhitungan biaya ini fokus pada aktivitas untuk menghasilkan produk. Makanya kalau misalnya ABC ini dia bukan fokus ke produk, tapi dia itu fokus kepada ya aktivitasnya. Aktivitasnya apa-apa saja, kemudian bagaimana satuannya, kemudian bagaimana outputnya ya. Ya, bagaimana ukurannya. Ya, atribusi biaya ke unit biaya berdasarkan manfaat yang diterima dari aktivitas tidak langsung seperti pemesanan dan penjaminan mutu. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi biaya-biaya kemudian dicatat sebagai biaya produksi langsung. Ya, misalnya HP memerlukan aktivitas perakitan. Jadi HP itu satu barang, dia pasti banyak aktivitas untuk membuat HP itu. Contohnya itu perakitan, salah satunya lah ya, perakitan barang ya istilahnya papan elektroniknya. Kemudian dicat, ya tidak mungkin HP itu dia tidak masih warna pabrik ya. Pasti dia itu sudah dicat, ya berwarna macam-macam. Ada yang warna biru, warna hitam, warna pink, warna merah, macam-macam. Kemudian sudah dicat, kemudian dipasang softwarenya, ya, dan lainnya. Akhirnya apa? Disinilah ABC. Jadi dia itu untuk memproduksi HP saja dia memerlukan banyak aktivitas. Kemudian masing-masing aktivitas itu ukuran outputnya juga berbeda. Kemudian nanti biayanya juga akan berbeda. Nah, sehingga nanti ya perhitungan biayanya itu dia bukan berdasarkan dari produk akhir, tapi berdasarkan dari aktivitas yang sudah dilakukan. Ya, itu menjadi biaya produksi langsung bagi harga pokok barang tersebut ya. Nah, yang penting adalah bagaimana usaha yang ditempuh perusahaan untuk mengidentifikasi setiap aktivitas yang dapat menghasilkan produk melalui observasi yang mendalam. Ya, kemudian melalui penekanan aktivitas ABC mencoba memastikan faktor-faktor yang menyebabkan setiap aktivitas utama aktivitas tersebut dan hubungan antara aktivitas serta produk yang dihasilkan. Ya, ini memang melalui observasi ya. Artinya ketika perusahaan itu, apalagi pabrik baru ya, dia pasti harus menelusuri apa-apa saja aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk itu. Nah, nanti ketika sudah diobservasi, baru nanti bisa ditentukan berapa biayanya dan bagaimana ukuran outputnya. Karakteristik ABC merupakan metode perhitungan biaya produk melalui dua tahap. Pertama, membebankan biaya ke aktivitas dan mengalokasikan biaya aktivitas ke produk. Jadi dia itu bebankan biaya ke aktivitas dulu, baru nanti dari aktivitas ke produknya langsung. Berarti dia ada dua tahapan di situ ya. Jadi dia tidak langsung dari aktivitas ke produk. Dia pertama bebankan dulu biaya ke aktivitas, baru nanti dari aktivitas bebankan ke produk. Ya, mengumpulkan atau mengakumulasi biaya yang berhubungan dengan aktivitas. Aktivitas adalah tugas yang dilakukan oleh organisasi dalam membuat atau menyerahkan produk atau jasa. Didasarkan pada konsep bahwa produk memerlukan aktivitas dan aktivitas memerlukan sumber daya. Ya. Jadi tugas yang dilakukan oleh organisasi. Nah, aktivitas itu adalah segala macam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ketika membuat sampai produk itu sudah diserahkan ke konsumen. Itu aktivitas dari perusahaan ya. Nah, didasarkan pada konsep bahwa produk memerlukan aktivitas dan aktivitas memerlukan sumber daya. Sudah pasti namanya juga aktivitas, kegiatan itu pasti dia memerlukan sumber daya apapun. Ya, entah itu waktu, entah itu biaya, entah itu tenaga, entah itu ya istilahnya kecerdasan misalnya kan, atau memerlukan tenaga kerja, pasti dia memerlukan sumber daya. Tidak mungkin dia itu tidak ada sumber daya.
Nah, digunakan kebanyakan organisasi yang menginginkan pemahaman yang lebih baik mengenai biaya produk dan jasa selain perusahaan manufaktur. Jadi, organisasi yang ingin pemahaman lebih baik ya, terus biaya produk yang lebih bagus, lebih detail ya. Nah, menggunakan ya ABC ini. Ya, tujuannya pertama memperbaiki perhitungan biaya produk. Kalau misalnya menggunakan biaya tradisional, dia itu pokoknya aktivitas apapun semua dianggap sama, dijadikan satu, itulah biaya produknya. Nah, kalau ABC dia tidak bisa seperti itu. Kalau ABC itu pokoknya diidentifikasi dulu aktivitasnya apa-apa saja, baru nanti dihitung bagaimana outputnya, barulah nanti akan bisa ditentukan berapa biaya produknya. Ya, jadi ABC ini memang dia perhitungan biayanya jauh lebih baik daripada biaya tradisional. Nah, ya, kalau biaya produk dari biaya ABC ini ya, ABC ini benar-benar diidentifikasi per aktivitas. Ya, memang kalau pekerjaan seperti itu ya memang lebih fair jadinya, ya, karena dia kerjanya dibayar per aktivitas, bukan berapa banyak selama 1 bulan itu dia masuk, tapi dia itu berapa banyak produk yang dihasilkan dalam 1 bulan itu. Itu contohnya seperti itu. Ya, identifikasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah dalam proses produksi. Artinya, kalau misalnya ada aktivitas yang dirasa pemborosan, dirasa tidak terlalu penting, ya udah itu akan dihapus atau dieliminasi. Nah, ini rasa-rasanya tidak penting, udah dihapus saja. Ya, itu ya kalau misalnya ABC seperti itu teknisnya. Jadi kalau sudah diidentifikasi aktivitas yang ada di situ, ya kemudian kalau dirasa itu tidak penting, ya udah dihapus saja, dieliminasi. Akhirnya nanti ketika dihapus itu bisa mengurangi biaya. Menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Ya, menyediakan informasi ya yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Tadi di awal yang kedua tadi ya sudah kita tahu bahwa kita sudah bisa mengidentifikasi aktivitas, akhirnya nanti kita bisa menghapusnya kan. Nah, itulah salah satu kebijakan. Berarti kebijakannya apa? Udah dihapus saja aktivitas yang tidak terlalu bernilai tambah ini. Kemudian mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak penting. Nah, sumber daya yang tidak penting ya karena tadi aktivitas itu sudah mulai dieliminasi, ya sumber daya yang tidak penting itu akan dihapus. Nah, ini evolusi ABC ya. ABC itu dikembangkan di sektor manufaktur di perusahaan Amerika Serikat tahun 70 sampai 80-an. Karena apa ya? Memang karena tradisional costing itu sudah banyak kelemahannya. Biaya tradisional itu sangat banyak kelemahannya ya. Hanya untuk menentukan biaya produk jasa dengan jumlah yang sedikit. Tapi kalau misalnya produknya udah banyak, sumber dayanya sudah banyak, pasti akan sulit kan? Masa sih misalnya antara sabun dengan sampo itu digabungkan. Ya, terus nanti biaya antara sampo dengan sabun itu akan sama. Nggak bisa seperti itu kan? Nah, itu salah satu contoh ABC. ABC itu apa? Dia memisahkan aktivitas dan memisahkan setiap produknya. Jadi ya beda-beda. Makanya kita lihat sekarang antara sampo dengan sabun itu harganya pasti berbeda. Ya biasanya lebih mahal sampo daripada sabunnya. Ya, itu ya salah satu manfaat dari ABC. Jadi ketika sumber daya bertambah, produk bertambah, itu udah tidak bisa lagi pakai traditional costing. Kemudian tidak dapat menangkap hubungan kausal. Maksudnya hubungan kausal itu adalah hubungan sebab akibat. Jadi sesuatu ini terjadi karena apa ya? Nah, kalau misalnya di tradisional karena semua aktivitas itu digabungkan atau dianggap sama, ya itulah kerumitannya. Jadi dianggap ya udah sama aja. Jadi tidak bisa menangkap kalau misalnya ada aktivitas yang mencurigakan, ada aktivitas yang tidak bernilai tambah, ada aktivitas yang merugikan, akhirnya ya tidak bisa tahu. Nah, karena semuanya dianggap sama atau digabung. Tradisional terbatas hanya untuk memberikan informasi di tingkat produk, sedangkan teknologi sekarang sudah dapat memberikan informasi ketika barang dalam proses dan barang yang sudah jadi. Ya, namanya juga tradisional ya. Jadi karena teknologinya masih terbatas, ya otomatis dia infonya juga dia tingkat produk. Tapi kalau sekarang teknologi itu bahkan dia barang mentah pun, barang dalam proses pun, barang sudah jadi pun dia sudah bisa mengidentifikasi. Nah, ini tahapannya. Pertama, identifikasi dan menentukan aktivitas dan pool biaya. Maksudnya pool biaya itu adalah kelompok biaya ya. Jadi kelompok biaya segala aktivitas itu ditentukan, kemudian nanti dia akan masuk ke dalam kelompok yang mana. Nah, artinya itu semacam digabungkan lah gitu. Jadi beberapa aktivitas itu ada yang kalau mirip-mirip digabungkan, kalau jauh berbeda ya dia pasti akan dipisah. Ditelusuri langsung ke aktivitas dan objek biaya.
membebankan biaya ke kelompok biaya aktivitas tadi ya, pool biaya itu ya. Jadi beban biaya itu sudah dikelompokkan, baru nanti dihitung tarifnya aktivitasnya itu berapa jam, berapa unit misalnya, atau berapa kilo, atau misalnya berapa tahun ya. Itu misalnya salah satu output aktivitas ya. Membebankan biaya ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Nah, ini identifikasi dan menentukan aktivitas dan pool biaya aktivitas. Tim melakukan wawancara yang bekerja di bagian atau departemen overhead dan meminta untuk menggambarkan kegiatan utama mereka. Jadi kalau misalnya kita itu ingin mengidentifikasi aktivitas yang terjadi di perusahaan itu, kita harus ya wawancara dulu dengan mereka, dengan bagian manufaktur ya, atau bagian overhead, atau bagian departemen produksi. Kita ingin tahu bagaimana kegiatan mereka. Nah, kita akan buat matriksnya. Nah, setelah didapatkan informasi tadi, banyak aktivitas tersebut dapat manfaat dalam memperbesar jumlah aktivitas yang mampu dilacak. Akhirnya nanti kalau sudah kita mendapat gambaran kegiatan utama itu, bisa kita lacak. Terus berapa unit, berapa outputnya istilahnya, berapa hasilnya, bagaimana ukurannya. Nah, tapi ingat, kalau misalnya kita itu menggunakan sistem yang sangat kompleks, itu akan membuat biayanya sangat mahal. Terus apa lagi? Udah pasti waktunya akan lama. Nah, itu salah satu kelemahan dari sistem yang kompleks. Memang sistem yang kompleks itu akhirnya bagus sih, tapi prosesnya itu yang agak rumit. Karena dia itu pasti butuh biaya yang mahal, tenaga kerja yang ahli ya, terus juga dia itu waktu yang tidak sebentar. Nah, sehingga kalau misalnya terjadi seperti itu, lebih baik ya aktivitas yang sama kita gabung saja, atau kita kurangi dengan cara udah digabung saja. Nah, kemudian bila ingin digabung, maka harus bersama-sama di tingkat atau level yang cocok. Nah, ini juga kalau gabung aktivitas juga tidak sembarangan, tidak bisa main gabung-gabung gitu saja, tapi harus ya yang selevel, yang mirip, yang dia itu ada korelasinya, nah itu boleh digabung. Tapi kalau misalnya jauh hubungannya, tidak relevan, tidak satu level, tidak berkorelasi, itu tidak bisa digabung. Berarti harus buat kelompok yang baru. Nah, ini jenis kelompok biaya aktivitas. Desain produk, mengakumulasikan semua biaya sumber daya yang dikonsumsi untuk merancang produk sehingga masuk ke aktivitas tingkat produk. Jadi kalau misalnya mendesain itu pasti memerlukan sumber daya, memerlukan waktu, memerlukan biaya dan tenaga ya. Nah, mendesain produk itu tidak segampang yang kita pikirkan. Oh, kita lihat, oh ini motor ini bagus ya. Pasti merancangnya itu tidak sulit. Ya, tidak juga seperti itu kan. Merancang mobil, merancang motor, merancang laptop, HP. Pokoknya semua produk yang kita pakai itu dia pasti melalui desain dulu. Ya. Nah, untuk mendesain atau merancang barang itu ya kadang-kadang tidak semudah itu juga. Memerlukan waktu pastinya, memerlukan sumber daya atau memerlukan tenaga juga. Ya. Ukuran pesanan, mengakumulasikan semua biaya sumber daya yang konsumsi dari jumlah unit yang akan diproduksi, termasuk biaya fabrikasi. Jadi, diakumulasikan semua biaya sumber dayanya itu tadi, maksudnya biaya yang kita perlukan untuk menghasilkan barang ini ya. Nah, itu. Jadi semua biaya yang kita perlukan untuk menghasilkan produk ini itu akan dihitung. Itu masuk ke aktivitas tingkat unit. Relasi pelanggan, mengakumulasi semua biaya terkait dengan mempertahankan hubungan dengan pelanggan, iklan atau promosi dan mewakili aktivitas level pelanggan. Jadi relasi pelanggan itu maksudnya ya kita coba mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Pelanggan itu adalah ya istilahnya salah satu sumber pendapatan dari perusahaan kan. Jadi kalau misalnya dia tidak mampu mempertahankan sumber pendapatannya dengan baik, ya dia akan ya berisiko pendapatannya itu akan menurun. Akhirnya nanti laba akan menurun. Nah, ini menghitung tarif aktivitas. Menghitung tarif aktivitas di sini ya sebenarnya cukup gampang ya. Total biaya berapa, total aktivitasnya berapa. Ya, tarif aktivitasnya udah tinggal dibagi saja kan. Pesanan pelanggan 315 juta total biayanya. Aktivitas yang dilakukan dari 315 juta ini menghasilkan 1000 unit, udah tinggal dibagi aja 315. Berarti yaitu pesanan pelanggan sekali pesanan itu 315.000. Desain produk juga begitu. Total untuk desain produk 257, menghasilkan 200 desain. Ya, sehingga per aktivitas atau per desainnya itu berapa? Tinggal dibagi saja kan. 257 dibagi dengan 200, 1.285. Yang lainnya juga begitu.
Nah, perbedaannya adalah kalau pesanan pelanggan itu unit ya, desain produk itu berarti desain rancangannya. Ya, ukuran pesanan berarti dia jam mesinnya. Kalau hubungan pelanggan berarti pelanggannya. Nah, di sini yang bedakan adalah total aktivitasnya itu ukuran outputnya berbeda-beda. Nah, tapi di sini cara mencarinya sama ya. Jadi tinggal total biaya bagi total aktivitas. Sudah dapatlah tarif per aktivitasnya itu bagaimana. Ini ya, membebankan biaya ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas. Ya, contoh pelanggan pesan 2 produk. Produk A menerima 2 pesanan dengan tarif aktivitas 315 sehingga total biaya pesanan adalah 630. Dari mana? Udah tinggal dikali aja kan. 315 kalikan 2, dapatlah 630 kan. Produk ini tidak memerlukan desain ya, sehingga tidak ada biaya desain produk yang dibebankan, memerlukan 200 jam mesin. Nah, ini ya kalau mau lebih detailnya di sini. Jadi ada produk A dan B. Ini produk A, ini produk B. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa produk A itu dia pesanan pelanggannya ada 2. Terus desainnya dia tidak perlu 200 jam mesin. Ya, ini juga sama tadi ya, tinggal dikali saja. 315 kalikan 2 dapatlah total biayanya 630. 19.000 kalikan 200 3.800, 4.400. Nah, kalau ini ya tarif aktivitasnya sama. Ya, tarif aktivitas antara A dan B itu sama, 315, 1285, 19.000. Yang membedakan adalah aktivitasnya. Di sini aktivitasnya satu pesanan, satu desain 4 jam. Ya, kalau ini 2, 0 sama 200 jam kan. Jadi 315 1.276.000 ya. Dapatlah 1.676. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa antara produk A dan produk B itu total B-nya berbeda. Karena apa? Aktivitasnya juga berbeda. Inilah ABC. Jadi dia itu produk yang berbeda akan menghasilkan tarif yang berbeda. Nah, kalau biaya tradisional, produk yang berbeda itu sama tarif aktivitasnya. Ya, karena dia tidak mau menelusuri aktivitas yang ada di dalam pembuatan produk itu. Nah, kalau di ABC dia mengidentifikasi aktivitas, kemudian nanti biaya produknya itu akan berbeda. Nah, inilah contohnya, ya. Nah, cost driver itu adalah kekuatan atau peristiwa yang menentukan biaya aktivitas. Biaya langsung tidak memerlukan penggerak biaya, sedangkan biaya overhead memerlukan cost driver. Jadi cost driver itu maksudnya adalah semacam yang membuat biayanya itu akan makin bertambah. Itu maksudnya. Jadi cost driver itu adalah sesuatu yang bisa membuat biayanya itu akan bertambah atau berakumulasi. Seperti apa? Gaji makin lama dia itu bekerja ya makin besar biayanya. Lembur, makin lama dia lembur makin besar biayanya. Nah, ini pelompokan aktivitas yang homogen. Ya, proses mengurangi jumlah tarif biaya tersebut memiliki penggerak aktivitas yang sama ya. Ini mengurangi jumlah tarif. Klasifikasi aktivitasnya. Pertama, di sini aktivitasnya itu adalah setiap tingkat produk per unit ya. DL, DM, OH itu maksudnya adalah direct labor, direct material, overhead ya. Ya, jadi DL itu maksudnya tenaga kerja langsung, DM itu adalah bahan baku langsung, OH itu adalah overhead pabrik. Nah, ini setiap memproduksi barang pasti kita memerlukan 3 barang ini ya. Pasti ada tenaga yang mengerjakan, bahan bakunya, kemudian overheadnya. Kalau tingkat batch berarti produk yang identik serupa diproduksi dan tergantung jumlah produksi. Maksudnya tingkat batch itu dia sekali produksi itu langsung banyak, dia tidak bisa satuan. Nah, kalau misalnya kayak mebel, itu bisa satuan kan. Kalau HP itu bisa satuan. Tapi kalau misalnya produk yang biasanya kecil, ya itu dia pasti langsung diproduksi banyak. Seperti klip gitu kan. Nah, klip itu kecil. Jadi dia itu langsung dia per batch, per kotak itu berapa sih? Nah, itu kan itu maksudnya batch itu dia banyak. Sekali produksi langsung banyak. Kalau tingkat produk ya berarti dia itu tiap jenis produk yang berbeda seperti desain produk ya, bisa seperti HP misalnya kan, atau barang elektronik yang lain kan, beda-beda produknya, beda harganya, beda juga nanti rancangannya. Ya, kalau tingkat fasilitas berarti dia itu lebih kepada pabriknya itu ya memerlukan apa-apa saja sih, seperti keamanan, pemeliharaan, kebersihan, ya penjagaan itu ya, penjaga satpam ya, itu keamanan ya. Itu aktivitas tingkat fasilitas. Artinya ketika seseorang itu memproduksi barang ya, itu sudah include semua. Harga HP misalnya 2 juta, itu sudah include semua, biaya tenaga kerjanya,
biaya bahan bakunya, overheadnya, terus juga desain produknya, terus pengamanan fasilitas pabriknya. Jadi dalam satu HP itu saja biayanya itu sangat banyak, ya kan? Ya, tadi saya sudah bilang bahan baku, tenaga kerja, overhead, desain produknya, pengamanan fasilitas pabriknya, itu kan semuanya ada biaya. Nah, semua terakumulasi dalam satu HP. Nah, kemudian mengelompokkan aktivitas lainnya itu seperti level pelanggan ya, pesanan penjualan, surat katalog. Berarti makin banyak level pelanggannya itu berarti makin besar penjualannya. Nah, katalog juga begitu. Aktivitas keberlanjutan organisasi seperti pemanasan mesin pabrik, kebersihan kantor, penyediaan kantor. Nah, ini berarti dia terkait kepada operasi dari perusahaannya. Nah, ini perbandingan dari ABC dan tradisional ya. Kalau ABC itu identifikasi aktivitas, kalau misalnya tradisional dia identifikasi biaya, kemudian ke produksi barang. Kalau ABC itu dia identifikasi aktivitas untuk memproduksi produk. Nah, kalau fokusnya pada aktivitas, kalau tradisional dia menekankan pada pemastian biaya. Cost driver itu ada di ABC, kalau tradisional dia unit biaya saja. ABC biaya overhead dibebankan ke kelompok, kalau misalnya tradisional dia ke departemen produksi. Nah, kemudian juga diidentifikasi secara tepat ke produk masing-masing. Ya, tidak perlu mengalokasikan biaya overhead. Ya, kalau ini penting menemukan total biaya produksi. Oke, ini adalah pembedaannya ya. Perhitungan biaya pelanggan dan pemasok. Nah, perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas seperti banyaknya pesanan, pengiriman, jarak geografis, dukungan penjualan, promosi. Ya, kalau biaya pelanggan itu, ini contohnya ya. Pesanannya makin banyak, ya makin besar biayanya. Terus ngirim, makin jauh pengirimannya, ya makin besar biayanya. Semakin dekat jaraknya, berarti dia akan semakin kecil biayanya. Itu ya, kalau pengiriman ya. Ya, jarak geografis ya itu juga kurang lebih lah ya. Tapi di sini maksudnya adalah ya. Jadi kalau misalnya jarak geografis itu ya berarti kalau daerahnya makin susah dijangkau, jauh tadi udah masuk ya, tapi daerahnya susah dijangkau, meskipun dekat itu mungkin ada biaya tersendiri. Ya, kalau misalnya jaraknya jauh, tapi dia itu ya tidak rumit untuk dijangkau, jalannya bagus, ya mungkin itu biayanya akan berbeda lagi. Ya, dukungan penjualan ya itu berarti semacam layanan, jasa, servis ya. Atau misalnya apa? Ya, layanan pelanggan lah yang paling umum ya, atau garansi. Nah, itu dukungan penjualan. Promosi ya berarti iklan, mempromosikan barangnya. Itu berarti biaya pelanggannya itu berdasarkan aktivitas dari itu tadi. Kalau promosi ya berarti tergantung berapa kali promosi yang dilakukan, bagaimana penyewaan standnya, teknisnya, sudah promosi kemana saja kan. Perhitungan biaya pelanggan versus perhitungan biaya produksi. Pembebanan biaya CS pada pelanggan merupakan sumber daya yang dipakai dibebankan ke aktivitas. Jadi CS itu adalah customer service. Ya, perhitungan biaya masuk berdasarkan aktivitas. Pemasok dapat mempengaruhi banyak aktivitas internal perusahaan dan dapat meningkatkan biaya pembelian seperti kualitas, ketahanan, dan distribusi pengiriman. Ya, itu ya, kalau pemasok itu karena dia yang memiliki barang mentah, bahan mentah, otomatis dia itu bisa sedikit mempengaruhi perusahaan. Jadi dia bisa menaikkan harga barangnya, ya tapi dia kualitasnya bisa dia turunkan, bisa juga dia naikkan, bisa juga tetap. Nah, ketahanannya juga, terus distribusi pengirimannya melalui mana saja, biayanya bagaimana. Nah, metodologi perhitungan biaya masuk seperti pemeriksaan komponen, pengerjaan ulang, itu berarti barang-barang yang sifatnya barang elektronik ya, yang biasanya barang-barang yang masih belum dirakit. Nah, kelemahan ABC. Kelemahan ABC ini memang membutuhkan sumber daya yang berbiaya mahal. Jadi kalau misalnya ABC itu memang salah satu kelemahannya ini ya, biayanya sangat mahal. Terus perawatannya juga lumayan rumit, mahal juga. Tenaga ahli itu sangat diperlukan, tidak bisa menggunakan tenaga yang biasa. Waktunya juga tidak bisa sebentar. Nah, kemudian kalau misalnya sistem yang kompleks tadi pasti membutuhkan catatan dan perhitungan. Jadi kalau misalnya sistem yang udah sangat kompleks, sangat rumit, itu pasti banyak catatan, kemudian banyak laporan. Dalam organisasi kecil, manajer sudah sering menggunakan sistem ya tradisional untuk menjalankan operasinya.
Ya kalau organisasi kecil sih tidak perlu lah ya menggunakan ABC ya, karena aktivitasnya tidak banyak, produknya juga tidak banyak ya, terus juga tenaga ahli juga tidak banyak, jadi tidak perlu mereka itu menggunakan ABC. Nah memang ini juga salah satu kelemahannya, kalau misalnya perusahaan yang masih menengah ke bawah juga pasti akan rumit, pasti akan ribet menggunakan ABC, karena memang ABC ini untuk perusahaan yang udah besar, tingkat korporat, udah memiliki cabang di mana-mana, dan udah pasti sangat ya istilahnya pasti sangat besar lah ya cakupannya ya, produknya juga sudah bermacam ragam. Tapi kalau barangnya kecil, untuk perusahaan kecil barangnya masih belum banyak, ya itu pakai tradisional aja, karena biayanya juga tidak bisa nutup kalau perusahaan kecil. Ya itu ya, data dapat salah tafsir harus digunakan secara hati-hati. Makanya kalau misalnya udah dapat info yang salah, pengambilan keputusan juga bisa salah, itu juga harus berhati-hati. Ya, jadi benar-benar biaya itu harus kita identifikasi dari aktivitas yang terkait. Laporan yang dihasilkan ABC tidak sesuai dengan PABU. Ya, jadi maksudnya itu PABU itu adalah prinsip akuntansi berlaku umum. Laporan yang dibuat ABC tidak sesuai dengan PABU, karena memang PABU tidak mengatur bagaimana laporan ABC. Makanya memang dia tidak sesuai. Ya, karena memang pernyataan PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan juga ya tidak mengatur bagaimana laporan ABC. Laporan ABC itu bebas, bagaimanapun, seperti apapun silahkan perusahaan itu bikin, silahkan perusahaan modifikasi, itu tidak ada batasan. Karena memang laporan ABC itu untuk perusahaan internal, bukan untuk ya laporan eksternal. Jadi dia tidak perlu seragam. Masing-masing perusahaan bisa berbeda format, bentuknya ya bermacam ragam. Makanya dia tidak bisa seragam. Ya namanya juga laporan untuk internal kan. Oke, saya rasa sampai di sini saja, semoga bisa dipahami ya.